Piala Dunia ke-6 Ronaldo bersama Portugal. Hat-trick Troy Parrott bawa Irlandia ke playoff. Inggris sempurna di kualifikasi Piala Dunia. Norwegia ke Piala Dunia setelah 28 tahun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga penentuan playoff CIF antara Kongo dan Nigeria berlangsung tegang sejak awal. Nigeria memimpin cepat di menit ketiga lewat sepakan Frank Onyeka. Kongo menyamakan skor pada menit ke-31 ketika Mesjek Elia melepaskan tembakan terukur untuk mencetak gol. Tak ada tambahan gol hingga 120 menit, memaksa pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Cancel Mbemba menuntaskan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan 4-3. Kemenangan ini membawa Kongo ke playoff antar konfederasi pada Maret nanti, sementara Nigeria harus mengubur ambisi tampil di putaran final. Ukraina menjamu Islandia pada laga penentu grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-68 ketika bola hasil flick dari situasi sepak pojok jatuh kepada Zubkov yang menanduk masuk di tiang jauh. Menjelang akhir laga, Ukraina memastikan kemenangan setelah tendangan Oleksiy Gutsulian berubah arah dan mengecoh Olafsson mengunci skor 2-0. Hasil ini mengantar Ukraina finish di posisi kedua grup D dan melaju ke playoff, sementara Islandia gagal merebut tiket setelah menempati posisi ketiga di grup. Portugal menghadapi Armenia di Estadio do Dragão dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuan rumah memimpin cepat pada menit ke-7 lewat sundulan Renato Veiga. Armenia menyamakan kedudukan di menit ke-18 melalui Edward Sparcian. Namun Portugal kembali unggul lewat aksi Goncalo Ramos 10 menit berselang. João Neves menambah keunggulan lewat tembakan jarak jauh, disusul gol tendangan bebasnya di menit ke-41. Fernandes menutup babak pertama menjadi 5-1 lewat penalti. Di babak kedua, kombinasi Fernandes-Ramos menghasilkan gol di menit ke-51. Fernandes kembali mencetak penalti di menit ke-72. Neves melengkapi trigolnya pada menit ke-81 sebelum Francisco Conceição menambah angka di masa tambahan waktu. Dengan kemenangan 9-1 ini, Portugal menutup grup F sebagai pemuncak klasmen dengan 13 poin, sementara Armenia terbenam di dasar klasmen. Perjalanan Portugal menunjukkan lonjakan besar sejak hadirnya Cristiano Ronaldo. Sebelum masa Ronaldo, Portugal hanya tampil 3 kali di Piala Dunia dan 3 kali di Euro tanpa raihan trofi. Namun sejak debutnya pada 2003, Portugal selalu lolos ke 6 edisi Piala Dunia dan 6 edisi Euro. Puncaknya hadir lewat gelar Euro 2016 serta 2 trofi UEFA National League pada 2019 dan 2025. Statistik tersebut menegaskan bagaimana kontribusi Ronaldo membantu membawa Portugal ke level kompetitif yang konsisten. Cristiano Ronaldo dipastikan berpeluang tampil pada Piala Dunia 2026 setelah Portugal mengamankan tiket melalui kualifikasi. Sebelumnya, tidak ada pemain yang pernah tampil lebih dari 5 edisi, menjadikan peluang Ronaldo untuk hadir di edisi ke-6 sebagai pencapaian bersejarah. Penyerang 39 tahun itu sebelumnya tampil pada 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan usia yang terus menanjak, ia juga berpotensi menjadi pemain tertua yang pernah memperkuat Portugal di turnamen tersebut. Ini akan menambah babak baru dalam akhir perjalanan ikon sepak bola dunia itu. Hungaria versus Republik Irlandia di laga terakhir grup F berlangsung di Puskás Arena. Tuan rumah unggul cepat pada menit ketiga lewat Daniel Lucas menyelesaikan corner Szoboszlai. Irlandia menyamakan kedudukan pada menit ke-15 melalui penalti Troy Parrott. Hungaria kembali di depan setelah Barnabas Varga memaksimalkan crossing Milos Kerkez pada menit ke-37. Menit ke-80, Parrott mencetak gol kedua untuk membuat skor 2-2 pada masa tambahan waktu. Menit ke-95, Parrott menutup pertandingan dengan gol ketiganya setelah menyongsong bola panjang dari Kelleher. Hasil ini menempatkan Irlandia sebagai runner-up grup F dengan 10 poin dan memastikan tempat di playoff, sementara Hungaria tertahan di posisi ketiga. Troy Parrott menjadi penentu langkah Irlandia menuju playoff Piala Dunia 2026 setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Hungaria di Budapest. Golnya lahir pada menit ke-15, 80, dan 90+6, sekaligus menjadikannya pemain Irlandia pertama yang mampu membuat hat-trick pada laga tandang.
Torehan ini melengkapi kelima golnya dalam 2 laga terakhir melawan Portugal dan Hungaria. Kontribusi Peret memastikan Irlandia tetap bersaing dalam fase kualifikasi dan menjaga peluang tampil di putaran final. Azerbaijan menghadapi Prancis di Taufik Bahramov Stadium. Tuan rumah memimpin cepat pada menit keempat lewat Renat Dadasov yang menuntaskan umpan Rahman Dasdamirov dari sisi kiri. Prancis menyamakan skor di menit ke-17 melalui tandukan Gianfilippo Mateta setelah menerima crossing Malo Gusto. Tim tamu berbalik unggul 2-1 pada menit ke-30 ketika Magnus Akliosi menyambar umpan tarik Gusto di depan gawang. Menjelang turun minum, tepatnya menit ke-45, Keprem Turam memperbesar skor menjadi 3-1. Kemenangan ini menjaga posisi Prancis di puncak grup D dengan 16 poin, sedangkan Azerbaijan menutup kualifikasi di dasar klasemen dengan 1 poin. Albania versus Inggris berlangsung di arena Kombetare. Inggris menekan sejak awal, namun baru memecah kebuntuan pada menit ke-74 lewat Harry Kane yang menuntaskan bola liar. Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82, kali ini melalui sundulan setelah menerima umpan silang Marcus Rashford dari sisi kiri. Hasil ini membuat Inggris menutup kualifikasi dengan catatan sempurna dengan mengumpulkan 24 poin. Albania finish kedua dengan 14 poin dan melaju ke babak playoff. Timnas Inggris menutup babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan nyaris tanpa celah. Skuad Thomas Tuchel memenangkan 8 laga dan tidak kebobolan sama sekali. Rangkaian kemenangan itu mencakup 2 kali unggul 2-0 atas Albania, kemenangan 3-0 melawan Latvia, serta kemenangan besar 5-0 atas Serbia. Inggris juga 2 kali menundukkan Andorra dengan skor tipis. Rekor ini menempatkan Inggris sebagai tim Eropa kedua yang menyapu bersih kualifikasi tanpa kemasukan, mengikuti capaian Yugoslavia pada 1954. Timnas Inggris mencatat tonggak bersejarah setelah meraih 10 clean sheet beruntun di laga kompetitif, menyamai rekor Spanyol periode 2014-2016. Deretan kemenangan tanpa kebobolan itu termasuk hasil 3-0 Yunani, 5-0 menghadapi Irlandia, serta 2-0 melawan Albania, data disampaikan Squawka. Selain itu, Inggris juga meraih 11 kemenangan beruntun di ajang resmi untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Catatan ini menegaskan stabilitas lini belakang sekaligus efektivitas permainan yang dibangun Thomas Tuchel. Laga Italia versus Norwegia di San Siro berlangsung sengit. Italia membuka skor pada menit ke-11 lewat Francesco Esposito setelah menerima umpan Federico Di Marco. Tim tamu baru menyamakan kedudukan di menit ke-63 ketika Antonio Nusa menembus gawang Gianluigi Donnarumma. Dalam 2 menit krusial, Erling Haaland mengubah jalannya pertandingan. Menit ke-78 ia menyambar umpan Oscar Bob, lalu mencetak gol keduanya pada menit ke-80 setelah kerja apik Morten Thorsby. Di masa tambahan waktu, Jørgen Strand Larsen menutup kemenangan 4-1 lewat aksi individu. Berkat hasil ini, Norwegia berada di posisi puncak klasemen grup E dengan 24 poin, sedangkan Italia berada di posisi kedua dengan 18 poin. Timnas Norwegia akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah memastikan kelolosan ke edisi 2026, penampilan pertama mereka sejak 1998. Catatan 8 kemenangan beruntun di kualifikasi membuat skuad asuhan Ståle Solbakken tak terkejar. Norwegia mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 kali sepanjang fase grup. Duet Erling Haaland dan Martin Odegaard menjadi motor generasi emas yang akhirnya tampil di turnamen terbesar dunia. Keberhasilan ini menandai keikutsertaan keempat Norwegia di ajang terbesar sepak bola dunia. Erling Haaland akhirnya membawa Norwegia kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun penantian. Penyerang Manchester City itu mencatat 16 gol dalam 8 pertandingan kualifikasi, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak di zona Eropa. Totalnya musim ini mencapai 32 gol untuk klub dan negara. Catatan ini menegaskan kontribusinya yang stabil, termasuk 55 gol dalam 48 laga bersama tim nasional. Duet Haaland dan Martin Odegaard disebut sebagai motor generasi baru Norwegia yang kini bersiap menghadapi panggung terbesar di sepak bola dunia. Achraf Hakimi PSG, Mohamed Salah Liverpool, dan Victor Osimhen Galatasaray masuk dalam daftar 3 besar kandidat pemain Afrika terbaik 2025. Hakimi menjadi favorit setelah membawa PSG meraih 4 trofi musim lalu termasuk Liga Champions. Sementara itu, Salah tetap memiliki peluang kuat berkat kontribusinya di Liverpool, memimpin mencetak gol dan assist di Premier League. Osimhen, meski berada di posisi ketiga, terus menunjukkan performa tajam bersama Galatasaray. Keputusan akhir akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.
Kobbie Mainoo dikabarkan sangat tertarik untuk bergabung dengan Napoli secara pinjaman pada Januari mendatang. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, klub Serie A itu sebelumnya mencoba memboyongnya pada musim panas, namun ditolak Manchester United. Mainoo yang belum mendapat kesempatan bermain reguler di bawah asuhan Amorim diperkirakan akan meminta klub agar memfasilitasi pinjaman. Kesepakatan ini dipastikan tanpa opsi atau kewajiban membeli karena pemain 20 tahun tersebut masih melihat masa depannya di United. AC Milan mendapat kabar baik jelang derby della Madonnina akhir pekan ini. Gelandang Prancis Adrien Rabiot dipastikan telah pulih dari cedera otot betis kiri, soleus, dan siap kembali berlatih penuh bersama tim. Laporan Gazzetta dello Sport, Rabiot sebelumnya absen saat laga uji coba kontra Virtus Entella sebagai langkah antisipasi. Pelatih Milan Massimiliano Allegri berencana menurunkannya untuk memperkuat lini tengah yang sempat pincang selama ketidakhadirannya demi menghadapi trio dominan Inter. Bintang Inter Milan Hakan Calhanoglu dipastikan absen saat Turki menghadapi Spanyol dalam laga kualifikasi Piala Dunia akibat cedera pergelangan tangan. Federasi Sepak Bola Turki mengonfirmasi cedera dialami Calhanoglu saat menang 2-0 atas Bulgaria, di mana ia membuka skor lewat penalti. Pemain 31 tahun ini akan kembali ke Inter untuk menjalani perawatan sebelum derby della Madonnina akhir pekan. Saat ini, Calhanoglu menjadi pencetak gol terbanyak Serie A dengan 6 gol, serta 3 assist di semua kompetisi musim 2025-2026. Ronny Bargi menegaskan tidak tertarik meninggalkan Barcelona pada bursa transfer Januari 2025, meski kabar minat dari FC Porto dan Stuttgart sempat muncul. Pemain asal Swedia itu ingin terus berjuang mendapat tempat di tim utama Blaugrana. Saya merasa baik dan berkembang setiap hari, belajar banyak dari rekan setim di setiap pelatihan, ujarnya. Bargi menambahkan pentingnya kesabaran meski sudah mendapatkan waktu bermain. Hingga saat ini, ia tampil dalam 9 laga musim 2025-2026 dan mencatat 1 assist. Barcelona dikabarkan siap memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Ferran Torres menyusul penampilan impresifnya musim 2025-2026. Menurut laporan Sport, manajemen klub menilai penting untuk segera menegosiasikan kontrak baru, mengingat Torres akan habis pada Juni 2027. Torres dianggap bukan hanya pemain kunci saat ini, tetapi juga striker andal yang bisa diandalkan di masa depan. Musim ini, penyerang asal Spanyol itu telah mencetak 7 gol dari 14 pertandingan, tampil menonjol terutama saat Robert Lewandowski absen. Jan Oblak kembali ke Atletico Madrid untuk menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami ketidaknyamanan otot bersama timnas Slovenia. Seperti dikonfirmasi oleh pihak nasional, kiper sekaligus kapten tim ini mengalami peningkatan gejala saat menjalani laga internasional, sehingga menimbulkan kekhawatiran di klub. Situasi ini memicu pertanyaan soal kesiapan Oblak untuk menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe pada 23 November mendatang. Atletico akan menunggu hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah kiper andalan mereka bisa dimainkan. Real Madrid memutuskan Franco Mastantuono tidak akan menjalani operasi untuk cedera pubalgia yang dialaminya. Menurut laporan Marca, tim medis Los Blancos menilai prosedur bedah tidak menawarkan keuntungan signifikan dibandingkan perawatan konservatif. Sebagai gantinya, Mastantuono akan fokus pada fisioterapi, latihan di gym, terapi dry needling, dan shockwave terapi yang disesuaikan untuknya. Pemain 18 tahun ini telah tampil 12 kali bagi Real Madrid musim 2025-2026 dengan 1 gol tercatat. Keputusan ini diambil untuk memaksimalkan pemulihan tanpa resiko operasi. Bek muda Real Madrid Dean Huijsen dipastikan meninggalkan pemusatan latihan timnas Spanyol dan kembali ke klubnya. Meski pihak Spanyol tidak menjelaskan alasan secara rinci, Real Madrid sebelumnya mengonfirmasi bahwa Huijsen menghadapi masalah kebugaran. Pemain 19 tahun ini juga tidak tampil saat laga pertama Spanyol pada jeda internasional November karena kondisi serupa. Menurut laporan Tribuna, Huijsen diperkirakan akan pulih tepat waktu untuk kembali membela Real Madrid dalam pertandingan melawan LC setelah jeda internasional. Kabar soal kepindahan Rodrigo dan Vinicius Junior ke Chelsea akhirnya dibantah. Fabrizio Romano menegaskan tidak ada ketertarikan The Blues terhadap 2 bintang Real Madrid itu, meski rumor sempat beredar di Spanyol dan Brasil terkait rencana transfer musim panas mendatang. Selain itu, Real Madrid juga tidak menunjukkan tanda ingin melepas Rodrigo maupun Vinicius. Rumor yang menyebut Vinicius tidak nyaman dengan pelatih Xabi Alonso pun tidak memicu aksi klub London itu. Informasi ini memastikan kedua pemain tetap berada di Santiago Bernabeu untuk musim depan.
Liverpool resmi mengajukan tawaran kontrak baru kepada Dominik Szoboszlai. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, gelandang asal Hungaria ini telah dikabarkan tengah menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, kontraknya bersama Liverpool berlaku hingga 2028, tetapi manajemen klub ingin menghindari kesulitan negosiasi seperti yang terjadi pada Trent Alexander-Arnold dan Ibrahima Konate ketika memastikan 2 tahun terakhir kontrak mereka. Klub berharap pembicaraan kontrak ini dapat berjalan lancar dan memastikan Szoboszlai tetap menjadi bagian penting skuad utama. Mohamed Salah dipastikan tidak akan tampil pada laga kedua Mesir di Jeddah Internasional November ini. Menurut pengumuman resmi Asosiasi Sepak Bola Mesir AFI, penyerang Liverpool itu tidak mengalami cedera, namun dipilih untuk beristirahat pada pertandingan persahabatan melawan Cape Verde. EFI tidak secara spesifik menyebutkan apakah Salah dilepas dari skuad, sehingga ada kemungkinan ia tetap hadir di stadion pada Senin nanti. Istirahat ini diharapkan menjadi dorongan kebugaran bagi Salah yang musim ini masih berusaha mencapai performa puncaknya di Liverpool. Gabriel Magalhaes dipastikan tidak akan membawa Brasil dalam laga persahabatan melawan Tunisia. Konfirmasi datang dari Federasi Sepak Bola Brasil CBF setelah bek Arsenal berusia 27 tahun itu mengalami cedera otot saat menghadapi Senegal di London. Pemeriksaan medis menunjukkan masalah pada aduktor paha kanannya. Detail tingkat keparahan cedera belum diumumkan, namun Gabriel kemungkinan akan menjalani tes lanjutan begitu kembali ke Arsenal menjelang derby London Utara akhir pekan depan. Arsenal mendapat kabar positif terkait kondisi bek Italia, Riccardo Calafiori. Pemain yang sempat meninggalkan pemusatan latihan timnas Italia ini ternyata hanya mengalami kelelahan otot ringan. Menurut laporan OneFootball, kondisi Calafiori membaik dan besar kemungkinan bisa diturunkan saat derby London melawan Tottenham pada 23 November mendatang. Kehadiran Calafiori menjadi angin segar bagi lini pertahanan Arsenal yang membutuhkan kestabilan di laga penting ini. Mikel Arteta diperkirakan akan menyesuaikan skema bermain untuk mengakomodasi kebugaran bek 21 tahun tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.